Mbak, kamu lihat sini ya, aplikasi induksi Faraday, generator. Ya, saya pertama generator. E sama dengan E max sin omega T. Kemarin sudah saya terangkan nih ya. GGL maksimum sama dengan NBA omega. NBA omega. E max adalah GGL maksimum, omega kecepatan sudut, satuannya radian per second, N jumlah lilitan, B induksi magnet, A luas kumparan, T waktu. Kemudian aplikasi induksi Faraday yang kedua adalah transformator atau trafo. Trafo ideal itu memiliki efisiensi 100%. Itu kalau trafo ideal. Rumusnya VP per VS sama dengan NP per NS. Ya, ini trafo ideal. VP tekanan input atau masuk atau primer, VS tekanan output atau keluar atau sekunder, NP jumlah lilitan input atau masuk atau primer, NS jumlah lilitan output atau keluar atau sekunder. Jenis-jenis trafo. Trafo itu ada dua. Fungsinya trafo itu mengubah tegangan ya. Fungsinya mengubah tegangan. Ada dua jenis, step up dan step down. Trafo step up menaikkan tegangan bolak-balik ya. Tegangan bolak-balik tegangan AC. Trafo step down untuk menurunkan tegangan bolak-balik atau AC. Cirinya step up, V primer lebih kecil pada V sekunder, N primer lebih kecil pada N sekunder, tetapi I primernya lebih besar pada I sekundernya. Nah, kalau trafo step down kebalikannya, V primer lebih besar pada V sekunder, N primer lebih besar pada N sekunder, IP lebih kecil pada IS. Jadi ini berbanding terbalik dengan step up kebalikannya. Efisiensi trafo adalah besar yang menyatakan perbandingan antara daya keluar P out dengan daya masuk P in. P out itu sama dengan daya sekunder. P in itu sama dengan daya primer, sama. Efisiensi sangat P out per P in kali 100%, ya, atau P sekunder per P primer kali 100%. Dan rumusnya P itu V, rumusnya P itu V kali I. Makanya ini V sekunder I sekunder per V primer kali I primer kali 100%. P itu daya, satuannya watt. I satuannya arus. Ya, jelas ya. Langsung saja kita ke soalnya. Bapak ambil dari uji kompetensi ketiga. Kamu lihat LKS-mu, uji kompetensi ketiga ini saya ambil dari situ. Faktor-faktor yang mengaruhi GGL ya pada generator adalah GGL tadi. Rumusnya NBA omega. Berarti kuat arus. Apakah di sini ada kuat arus? Tidak. Jumlah lilitan N. Iya, ada N nih. Luas bidang A. Ya, betul. Ya, hambatan R nggak ada. R-nya nggak ada. Berarti 2 dan 3. Jawabannya C. Faktor-faktornya C. Screenshot dulu nomor 1. Kita lanjut soal berikutnya. Pernyataan berikut yang benar adalah efisiensi trafo ideal 100%. Ya, betul. Efisiensi trafo 100% ya. Kalau trafo ideal tadi sudah saya terangkan ya. Trafo ideal efisiensinya 100%. Betul. Trafo ideal itu 100%. Trafo digunakan untuk mengubah tegangan DC salah. DC itu direct current, arus searah ya. Yang betul AC. Ya, ini salah. Tegangan yang dihasilkan trafo berbanding terbalik dengan jumlah lilitan. Berbanding terbalik. Coba tadi rumusnya nomor 3. VS per VP
NS per NP. Berarti ini V sekunder, lilitan sekunder, berarti sebanding. Ya, ini sebanding, bukan terbanding terbalik, tapi sebanding. Berarti ini salah. Ini berbanding terbalik, ini salah. Ya. Trafo step down memiliki arus sekunder lebih kecil daripada arus primer. Ya, trafo step down tadi keterangannya ini ya. Coba copy aja. Step up, step down nih. Ambil ini aja. Trafo step down memiliki arus sekunder, I sekundernya lebih kecil daripada arus primernya. Betul atau salah? Coba kamu lihat step down. I primernya lebih kecil daripada I sekunder. Nah, I primernya ini lebih besar. Salah. Trafo step up memiliki jumlah lilitan sekunder N sekunder lebih banyak daripada N primer. Step up, cek. Ya, step up. N primer lebih kecil daripada N sekunder atau N sekundernya lebih besar daripada N primer. Betul. Jadi jawabannya 1 dan 5. Ini pilihan gandanya kepotong ya. Jawabannya 1 dan 5. Nih. Screenshot dulu. Udah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebuah generator AC memiliki 12 lilitan kawat dengan luas loop diketahui N-nya. Ya, N-nya itu 12 lilitan. Memiliki luas kawat A 0,84 meter persegi dan hambatan kawat R itu 56 ohm. Kawat tersebut beroperasi dengan medan magnet dengan frekuensi konstan. Frekuensinya adalah 75 per pi hertz. Menghasilkan GGL maksimum E maksimum 302,4 volt. Kita cek jawaban A. Kecepatan putar loop adalah 75 radian per second. Kita cek jawaban A. Omega sama dengan 2πf. Berarti omeganya 2π, F-nya adalah 75 per pi. Ya, coret-coret. Berarti omeganya 150 radian per second. Berarti jawaban A salah. Ya, yang berikutnya medan magnet pada loop medan magnet itu B. Kita cari jawabannya yang B. Ya. Medan magnet ini dari E maksimum sama dengan NBA omega. Ya, ini dapatnya 302,4 N 12 B dicari A 0,84 omeganya sudah ketemu tadi nih, omeganya 150 ya. Ya, kita lihat sini. Ya.
Ini 302,4. Ini kalau dikali 1512 kali B. Dipindah ke kiri. 302,4 dibagi 1512. Jadi B-nya ini dapatnya 0,2 Tesla. Ya, ini dibagi 0,2 Tesla. Berarti ini salah, ini betul. Jawabannya C. Nah, kalau dicari I, ditanyakan arus induksi. I sama dengan E per R. E-nya tadi 302,4 per R-nya 56. Ya. E itu sama dengan V, itu sama. Nah, kalau dicari I-nya itu, kalau kita hitung I-nya itu dapatnya 5,4 ampere. Nah, di sini 10,8 salah. 5,6 salah. Ya, jawabannya C. Screenshot dulu jawaban nomor 3. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar pernyataan berkaitan berikut ini. Ini 160 volt. Ini ada lampu. Kalau ada lampu dihubungkan lampu itu berarti ini sekunder. Berarti sini primer. Kalau ada dihubungkan lampu, berarti yang di sebelah kanan ini berarti sekunder. Berarti ini V primer. 160 volt. Ini N primer. Ya, N primer 2400 lilitan. Ini I sekunder. Ya. Ini N sekunder. Ya. Kita lihat jawabannya. Jika efisiensi trafo adalah 84%, jadi efisiensinya adalah 84%, ditanyakan tegangan keluar trafo. Pernyataan 1 kita cari. Ya, kita cari ya, pakai rumus Vs per Vp, Ns per Np. Vs-nya dicari, keluaran itu Vs ya. Sekunder ya, tegangan keluar itu sekunder. V primer 160, N sekunder 1800 dibagi 2400. Coret nolnya. Saya bagi 6 dapat 3, saya bagi 6 dapat 4. Jadi 6 Vs sama dengan 3 kali 160. Jadi Vs sama dengan 480 dibagi 6. Jadi Vs-nya ini 80 volt. Oke, bentar ya. Sorry, bukan 6, ini 4 ya. Bagi 6 dapatnya 4. Ya, 4, 4, 120 volt. Jadi 1 betul. Terus berikutnya, nomor 2, kita gunakan efisiensi. Efisiensi itu karena diketahui ini V sama I ya. Ditanya arus yang masuk, berarti I primernya berapa? Ya. Arus yang masuk berarti Vs kali Is, Vp kali Ip kali 100%. Efisiensinya 84%. Vs-nya ketemu tadi ini 120. Kali Is-nya 1,4. Vp-nya 160. IP-nya kita cari kali 100%. Nah, ini coret ya nih. Ini 0,84 jadinya. Nah, ini tukar posisi. Tukar posisi jadi I primer sama dengan
120 kali 1,4 per 160 kali 0,84. Ya, I primernya ini ketemu 1,25 ampere. Saya hitung ulang ya. 120 kali 1,4 dibagi 160 dibagi 0,84. 125. Berarti 2 salah. Ya, hambatan lampu itu pada sekunder. Ya. Yang nomor 3, hambatan lampu itu berarti R. Ya, R sama dengan V bagi I. Karena ini pada lampu sekunder berarti V sekunder per I sekunder. V sekunder dapatnya 120 dibagi 1,4. Jadi R-nya ini diperoleh 85,71 ohm. Yang keempat, daya pada lampu. Daya lampu itu berarti daya pada sekunder. Daya sekunder itu berarti V sekunder kali I sekunder. Daya lampu itu kan lampunya di sekunder. Lampunya di sekunder. V sekunder itu 120. I sekundernya tadi 1,4. Ya. 120 kali 1,4 dapatnya 168 watt. Jadi ini salah. Jadi ini salah juga. 120 dibagi 1,4 dapatnya 85,71. Jadi tidak ada jawabannya. Jawabannya cuma nomor 1 saja. Jadi nggak ada jawabannya ya. Angka 1 saja. Dah, screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Sebuah generator arus arah memiliki kumparan berbentuk persegi dengan atas 175 lilitan. Berarti N-nya 175 lilitan. Dimensi kumparan berarti kita bisa cari luasnya. Luasnya itu 24 cm kali 35 cm. Ya. Berarti 24 kali 10 min 2 meter kali 35 kali 10 min 2 meter. Nah, ini kalau dihitung luasnya ini 840 kali 10 min 4. Atau saya tulis 84 kali 10 min 3 meter persegi. Terus kumparan dipupuk sejajar dengan panjang kecepatan kumparan. Jadi kecepatan putaran kumparan ini adalah frekuensinya. Frekuensi itu 300 rpm. RPM itu putaran per menit. Diubah ke detik. 300 per menit diubah ke detik, 60 detik putaran per detik. Jadi 5 Hz. Jadi kalau cari omega, omega itu 2πf. Berarti 2π kali 5. Jadi omeganya 10π radian per second. Nah, kemudian medan magnet homogen 0,B-nya 0,09 Tesla. Kemudian sudutnya berarti sudutnya tadi rumusnya sudutnya alfa atau theta menggunakan sudutnya. Sudutnya itu theta aja. Tetanya 60 derajat. Ya, maka besar ya GGL induksi E berapa? E tadi rumusnya
NBA omega sin omega T. Nah, omega T itu sama dengan theta. Jadi E sama dengan NBA omega sin theta. N-nya adalah 175, B-nya adalah 0,09, kali A-nya adalah 84 kali 10 Pak min 3, kemudian omeganya 10 pi sin 60 derajat. Ya. Sin 60 ini kalau ditulis 175 kali 0,09 kali 84 kali 10 Pak min 3 kali 10 pi sin 60 itu setengah akar 3. Ini kalau kalian hitung nilainya 6615 kali 10 pangkat min 3 akar 3. Jadi E-nya ini 6,615 akar 3 pi, ada pi-nya ya, pi volt. Jadi jawabannya B. Silahkan di screenshot dulu. Lanjut. Trafo X dan trafo Y memiliki efisiensi yang sama. Ya. Berarti efisiensi X itu sama dengan efisiensi Y. Trafo X memiliki daya keluar 12 watt dan daya masuk 18 watt. Berarti daya sekunder X itu 12 watt. Daya primer masuk itu primer. X itu 18 watt. Trafo Y memiliki daya masuk daya primer Y itu 54 watt. Ketika trafo Y dihubungkan dengan rangkaian listrik, trafo Y menghasilkan arus sekunder I sekunder Y itu 0,75 ampere. Tentukan tegangan keluar trafo Y, V sekunder Y berapa. Nah, ini kita dari kalimat ini, efisiensi X sama dengan efisiensi Y. Efisiensi itu rumusnya apa? Daya sekunder per daya primer untuk X ini X sama dengan daya sekunder Y per daya sekunder Y. Daya sekunder X itu 12, daya primer X 18, daya sekunder X tidak tahu, daya primer Y itu 54. Ini primer ya. Ya, ini daya sekunder itu berarti V sekunder Y kali I sekunder Y. Nah, ini kita coret bagi 6, ini 2 bagi 6, ini 3. Ya. Terus masuk ya. 2/3 sama dengan V sekunder Y tidak tahu. I sekunder Y 0,75 dibagi 54. Nah, ini pindah ke sini itu dibalik. Jadi 2/3 kali 54 dibagi 0,75 sama dengan daya sekunder Y. Jadi daya sekunder Y
Ini dapatnya 48 volt. Jawabannya D, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah trafo step up digunakan untuk menaikkan tegangan 55 volt menjadi 220 volt. Berarti V primer itu 55 volt. V sekunder 220 volt. Trafo tersebut memiliki efisiensi 40%. Daya keluaran trafo tersebut, daya sekunder, keluar itu daya sekunder, itu 93,5 watt. Jika lilitan primer pada trafo tersebut 150, N primernya adalah 150, pernyataan yang benar adalah kita cari arus primernya. Arus primernya kita cek jawaban A ya. Efisiensi itu sama dengan V sekunder I sekunder per V primer kali I primer kali 100%. Ya, efisiensinya 40%. V sekundernya 220 kali I sekundernya dicari. I sekundernya berapa? I sekundernya oh, yang A tidak pakai rumus ini. Ini nanti rumus yang B. Arus primer. Berarti daya. Sorry. Pakai ini. Ya. V sekunder. Rumusnya ini. Daya sekunder per daya primer kali 100%. Nah, efisiensinya 40%. Daya sekundernya 93,5 per daya primer itu V primer kali I primer kali 100%. Ini coret dengan ini 0,4. 40 bagi 100 kan 0,4. Berarti 0,4 sama dengan 93,5. V primernya 55 kali I primer. Berarti ini rumusnya tukar posisi. I primer sama dengan 93,5 dibagi ya 55 kali 0,4. Nah, ini kalau kalian cari I primernya ini dapatnya 93,5 dibagi 55. 93,5 dibagi 55 dibagi 0,4 dapatnya 4,25. 4,25 ampere, berarti salah. Jawaban B kita cek ya, arus sekunder. Nah, dari P sekunder itu 93,5. P sekunder itu V sekunder kali I sekunder. 93,5. V sekundernya 220 kali I sekunder sama dengan 93,5. Jadi I sekunder 93,5 dibagi 220. I sekundernya ini ya 0,425 ampere. 93,5 dibagi 220. 0,425 berarti ini salah.
Terus C, daya yang masuk. P primer sama dengan V primer kali I primer. V primer berapa? V primernya 55 kali I primer 4,25. Jadi daya primernya 55 kali 4,25. Dapatnya 233,75 watt. Jawabannya C. Dah screenshot dulu. D sama E. Daya masukan itu daya primer ya. Daya masukan itu daya primer. Nah, kalau mencari E sekaligus. Kalau mencari E, ini salah ya, ini salah. Mencari E itu berarti V sekunder per V primer sama dengan N sekunder per N primer. Ya, V sekunder 220, V primer 55 sama dengan N sekunder. N sekunder dicari, N primer itu 150. Ini coret 4/1 kali silang. Jadi N sekunder 4 kali 150 berarti 600 lilitan. Nah, ini salah. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Lanjut. Sebuah generator menghasilkan GGL induksi sebesar E. Jika jumlah lilitan ditambah 1,5 kali, jadi N-nya itu jadi 1,5 kali. Dari semula dan magnet diubah menjadi kekuatannya menjadi 1,4 kali B-nya. Jadi 1,4 kali, maka GGL induksinya adalah E itu sama dengan NBA omega. Di sini N-nya jadi 1,5 kali, B-nya 1,4 kali. Jadi kalikan aja nih. Jadi E-nya ini sebanding dengan 1,5 kali 1,4. Ya, 1,5 kali 1,4. Dapatnya 2E sebanding 2,1 kali. Mana yang 2,1? Ya, jawabannya A. Screenshot dulu. 2,1 kali E semula. Ya, screenshot. Udah ya, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan beberapa tindakan berikut ini. Tindakan A1, 2, 3, 4, 5. Tindakan yang harus dilakukan agar GGL dihasilkan menjadi 4 kali semula. Tindakan supaya E-nya itu jadi 4 kali. Bagaimana caranya? Jadi mintanya E itu jadi 4 kali. Nah, rumusnya E itu tadi N BA omega. Nah, yang pertama, induksi magnetik jadi 4 kali. Jadi B-nya itu jadi 4 kali. Nah, E itu sebanding dengan E sebanding dengan B. Jadi kalau B-nya 4 kali jadi 4 kalinya. Jadi E-nya jadi 4 kali. Berarti betul nih 4 kali. 1 betul. 2, periodenya jadi 4 kali. Periode jadi 4 kali. Coba. E itu sebanding dengan omega. E itu sebanding dengan omega. Omega itu 2pi per T. Nah, T-nya itu jadi 4 kali. Jadi E sebanding seperti. Jadi 1/4 kali. Jadi E sebanding dengan 1/4 kali. Jadi salah. Karena jawabannya harus 4 kali. 2 salah. Kemudian yang nomor 3. Frekuensi jadi 4 kali. Frekuensi jadi 4 kali.
E sebanding dengan omega. Omega itu 2πf ya. Berarti E sebanding dengan F. Berarti E sebanding dengan F-nya 4 kali ya. Jadi E sebanding dengan 4 kalinya. Betul. Jawabannya 1 dan 3. A. Kalau lilitannya 1/4 kali, ini nanti jadi 1/4 kali. Salah. Luas penemangnya 1/4 kali ya jadi 1/4 kali. Salah. Jawabannya A. Screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Kalau sudah di screenshot, lanjut soal berikutnya. 10. Sebuah trafo step down bekerja pada jaringan 2,5 kilovolt. Berarti bekerja pada jaringan 2,5 kilovolt dan arusnya 80 ampere. Berarti ini dihubungkan ya. Jadi sebuah trafo bekerja pada jaringan, maksudnya dihubungkan, berarti primer ya. V primernya 2,5 kilovolt, berarti 2500 volt. Arusnya berarti arus primernya 80 ampere. Perbandingan jumlah lilitan kumparan primer N primer banding N sekunder 20 banding 1. Efisiensi 100%, berarti ini ideal. Trafo ideal. Kita cari V sekundernya dulu. V sekunder ya, V sekunder dibanding V primer sama dengan N sekunder per N primer. V sekunder tidak tahu, V primernya 2500, N sekunder bagiannya 1, N primer bagiannya 20. Dipindah sini jadi kali, V sekunder sama dengan 1/20 kali 2500. Ini saya coret 1 ya. Berarti 250 dibagi 2 sama dengan 125 volt. Nah, ini langsung ketemu karena jawaban A 125 volt. Yang lain salah. Udah jawabannya A. Screenshot dulu. Udah di screenshot. Sudah semua. Kita lanjut soal berikutnya. Soal urean nomor 2. Daya pada kumparan primer sebuat trafo sebesar, berarti daya primernya 1,7 kilowatt, berarti 1700 watt. Efisiensi trafo sama dengan 62,5%. Berapakah daya pada kumparan sekunder? Daya sekundernya berapa? Efisiensi sama dengan daya sekunder per daya primer kali 100%. Efisiensinya adalah 62,5%. Sama dengan daya sekundernya dicari, daya primernya 1700 kali 100%. Nah, ini 100% coret dengan 62,5. Ini jadinya 0,625. Dipindah sini jadi kali, jadi 0,625 kali 1700 sama dengan daya sekunder. Ya, 1700 kali 0,625. Daya sekundernya ketemu 1062,5 watt. Ya, screenshot dulu.
Kalau sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah trafo berinti besi memiliki 480 lilitan pada kumparan primer. N primernya 480 lilitan. Kemudian 90 N sekundernya itu 90 lilitan. Pada kumparan sekunder, kuat medan magnet maksimum berarti B maksimumnya 1,1 Tesla. Trafo dipasang pada tegangan. Nah, ini dihubungkan itu berarti primer. Ya, dipasang pada tegangan. Ini berarti V primernya 2000 volt, frekuensinya 50 Hz. Hitung luas penampang besi, tanyakan A. Ya, rumusnya E. E itu sama dengan N B A omega. Ini untuk E maksimum. Ya. Ya. Kita cari omeganya dulu. Omega itu 2πf. Berarti 2π F-nya itu 50. Berarti omeganya adalah 100π. Terus berikutnya luas penampangnya sudah dicari ya. Luas penampangnya dicari, B-nya sudah ada. Nah, E maksimum itu kita lihat V primernya ini. V primernya itu V efektif. Ini kita belajar nanti bab berikutnya tentang arus bolak-balik ya. E maksimum itu adalah V efektif kali akar 2. Ini rumusnya. Nanti di bab selanjutnya itu kita belajar tentang listrik bolak-balik. Nanti ada V maksimum itu nilainya V efektif akar 2. Jadi ini langsung aja V efektifnya adalah V primer ya. V efektifnya ini adalah V primer. Jadi GGL maksimumnya nilainya 2000 kali akar 2 volt. Ya. Nah, N-nya yang dipakai apa? N-nya itu yang dipakai N primer. Kenapa? Karena ini dihubungkan primer. Semua pakai primer ya, berarti pakai primer semua. Ya, berarti N primernya yang dipakai ya. N sekundernya nggak dipakai karena dihubungannya semuanya primer. Berarti ini kalau kita cari A, ya, berarti ini rumus yang ini pindah ke kiri, ini pindah ke kiri, jadi E maksimum dibagi N primer kali B kali omega. Ini adalah A-nya. Jadi A sama dengan E maksimum 2000 akar 2 per N primernya 480 kali B-nya 1,1 kali omeganya 100π. Nah, ini kita coret nolnya 2. Ya. Nolnya ini coret 1. Berarti A-nya ini 2 akar 2 dibagi 48 kali 1,1π. Nah, kita cari desimalnya aja ya. 2 akar 2 akar 2. Kita cari desimalnya. Akar 2 kalikan 2. Dapatnya 2,83. 2,83 per Pi-nya ini saya ganti 3,14 saja ya. Kali Pi-nya ini 3,14.
3,14 kali 48 kali 1,1 165,792. Jadi 2,83 dibagi 165,792. Jadi ini dapatnya A adalah 0,017 meter persegi atau 170 cm persegi. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Soal terakhir. Sebuah generator memiliki 2.200 liter. N-nya adalah 2.200 lilitan. Luas bidangnya A 80 cm persegi, berarti 80 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, atau 8 kali 10 min 3 meter persegi. Medan magnetnya, induksi magnetnya B 0,6 Weber per meter persegi atau Tesla itu sama ya. Terus pada ujung-ujung kumparan induksi maksimum dihasilkan GGL induksi maksimum E maksimum 264 volt. Hitunglah frekuensi yang dihasilkan. F-nya ini berapa? Rumusnya E maksimum sama dengan N kali B kali A omega. Kita cari omeganya ya. Jadi omeganya ini sama dengan E maksimum per N kali B kali A. Kita hitung 264 dibagi N 2200 kali B 8 kali 10 min 3 kali A, sorry, B-nya berapa tadi? 0,6 ya. ,6 kali ini. Ini coret dengan ini 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 naik ke atas ya. Omeganya 2640. 10 pangkat min 1 naik ke atas kan jadi 10 pangkat 1 dibagi 22 kali 0,6 kali 8. Ini kalau dihitung 25 radian per second. Padahal omega itu nilainya 25, omega itu 2πf. Berarti F-nya ini 25 dibagi 2π. Atau F-nya ini 12,5 per pi. Sampai sini nggak apa-apa. Udah, screenshot dulu. Kalau pi-nya mau ubah ke 3,14 juga boleh. Ya, jadi 12,5 dibagi 3,14. Boleh. Kita hitung. 3,98 Hz. Atau kita bulatin 4 Hz. Boleh. Dah, screenshot dulu. Terakhir. Dah, screenshot dulu yang terakhir. Nah ya, sampai sini kemungkinan minggu depan Bapak
materi soal untuk persiapan ujian semester. Kalian udah lagi kan mau ujian semester. Jadi minggu depan latihan-latihan soal untuk persiapan ujian semester ya. Tolong kirim ke Bapak kisi-kisinya. Kalau sudah ada kisi-kisi ujian semester, tolong kabari. Nanti biar soalnya dibuat mirip dengan kisi-kisinya. Sampai sini ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya.